Musim reguler Proliga 2026 telah rampung dan 4 tim terbaik telah memastikan langkah mereka ke Final Four yang bakal digelar mulai 3-5 April 2026 di 3 kota besar Indonesia: Surabaya, Semarang, dan Solo. Di antara 4 kontestan itu terdapat Jakarta Pertamina Enduro yang menjadi tim unggulan sekaligus menempati posisi runner-up klasemen akhir setelah mencatat 8 kemenangan dan 4 kekalahan dari 12 pertandingan. Di tengah sorotan publik terhadap kualitas dan persaingan ketat di Liga, fokus utama kini tertuju pada persiapan dan evaluasi yang dilakukan tiap tim, khususnya oleh pemain andalan Jakarta Pertamina Enduro, Megawati Hangestri Pertiwi, yang menyampaikan pandangan dan strategi tim jelang fase paling menentukan ini. Megawati, yang akrab disapa Megatron, telah menjadi figur sentral bagi Jakarta Pertamina Enduro selama musim ini menjelang Final Four. Ia menegaskan bahwa timnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa sepanjang musim untuk memperbaiki setiap aspek permainan sebelum menghadapi babak krusial ini. Evaluasi ini mencakup sejumlah catatan penting, mulai dari efektivitas serangan, penerimaan bola reserve, hingga ketepatan penyelesaian poin akhir. Megawati menyebut bahwa hasil musim lalu yang sudah berhasil membawa tim ke fase ini tidak boleh membuat skuad cepat puas. Mereka justru perlu meningkatkan performa jika ingin mempertahankan gelar atau meraih hasil lebih baik dari musim lalu. Musim reguler Proliga 2026 tidak sepenuhnya mulus bagi Jakarta Pertamina Enduro. Di beberapa laga penting, tim sempat mengalami kekalahan memalukan. Salah satunya ketika mereka ditaklukkan Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 3-0, yang kemudian menjadi sorotan media soal strategi tim jelang Final Four. Kekalahan seperti ini menunjukkan bahwa tim masih memiliki celah dalam aspek serangan dan pertahanan, sekaligus memperkuat alasan perlunya evaluasi. Megawati sendiri telah menyebut kritik terhadap performa serupa sebagai salah satu pelajaran berharga yang harus dibenahi. Selain strategi teknis, persiapan mental dan fisik menjadi komponen penting dalam evaluasi tim. Megawati dan rekan-rekannya terus melakukan latihan intensif dengan tujuan agar kondisi fisik mencapai puncak, terutama karena Final Four akan mempertandingkan tim Jakarta Pertamina Enduro melawan lawan-lawan yang sama tangguhnya seperti Gresik Ponska Plus, Jakarta Electric VLN Mobile, dan Jakarta Popsi Popolwan. Di sisi lain, peningkatan fokus dan koordinasi antar pemain juga menjadi bagian evaluasi. Megawati menegaskan bahwa jarak poin tipis, perubahan momentum dalam pertandingan, dan respon cepat terhadap tekanan lawan menjadi aspek yang akan mereka perbaiki sebelum masuk ke Final Four. Sepanjang Proliga 2026, Megawati Hangestri Pertiwi tampil sebagai salah satu pemain paling konsisten posisi serang. Ia menjadi titik serangan utama bagi Jakarta Pertamina Enduro dengan perolehan poin penting di beberapa laga kunci. Meskipun statistik pokok top skor keseluruhan masih dipimpin pemain asing lain, keberadaannya sangat krusial, terutama pada momen ketika tim harus bangkit dari tekanan lawan di pertandingan-pertandingan tertentu. Aksi spike dan pertahanan Megawati menjadi faktor yang membantu tim meraih kemenangan menyulitkan rival. Sebuah pesan peringatan dikirimkan kepada timnas voli putri Indonesia yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi untuk berlaga di EVC Cup 2026.
dan FIC Volleyball Women's Continental Championship 2026. Peringatan waspada itu datang dari pelatih timnas voli putri Korea Selatan Cha Sang-hyun. Mantan pelatih JS Caltex ini membidik target tinggi pada 2 kejuaraan voli Asia ini yang juga diikuti oleh Megawati Hangestri dan kolega. Merujuk kepada kalender tahun 2026 yang dirilis oleh Konfederasi Voli Asia, FIC Cup 2026 Putri akan berlangsung di Filipina 6-14 Juni. Sementara untuk FIC Volleyball Women Continental Championship 2026 diselenggarakan di Cina 21-30 Agustus mendatang. Menariknya, timnas voli putri Indonesia dan Korea Selatan sama-sama lolos ke event bergengsi ini. Melihat kondisinya, baik Indonesia dan Korea Selatan berpotensi untuk berada di grup yang sama. Timnas voli putri Indonesia masih akan mengandalkan offset asal Jember, Jawa Timur, Megawati Hangestri sebagai pendulang poin. Sementara Korea Selatan, semenjak ditinggal pensiun Kim Yeon-kung, mereka tidak memiliki ikon yang mampu tampil dominan, sekalipun mempunyai Lee Da-hyun hingga Kang So-hwi. Perombakan skuad masuk dalam rancangan pelatih Cha Sang-hyun. Saya akan merekrut beberapa pemain baru, termasuk penyerang kidal dan 1 pemain dengan kemampuan menerima bola yang kuat untuk mendiversifikasi susunan pemain dan taktik kami. Terangnya dikutip dari laman KMIB. Melihat kondisinya, Cha Sang-hyun memberikan masukan agar Federasi Voli Korea Selatan (KOVO) untuk lebih memperkuat fondasi di pemain usia muda sejak bangku sekolah dasar. Dengan demikian, para pevoli muda dapat berkembang secara maksimal dan bisa menjadi tulang punggung timnas di masa mendatang. Lebih lanjut, sang juru taktik juga membahas rancangan kapan pemusatan pelatihan atau TC mereka dilangsungkan untuk kejuaraan kalender FIC. Awalnya kami berencana untuk membentuk tim nasional pada awal Mei setelah musim berakhir. Tetapi kami berencana untuk terlebih dahulu mengumpulkan pemain dari klub-klub yang gagal lolos ke babak playoff. Ujarnya menambahkan, ini adalah pendekatan baru. Meskipun tidak semua dari mereka dapat berpartisipasi dalam turnamen, ini akan memberikan kesempatan berharga untuk memperluas kumpulan pemain potensial dengan bekerja sama selama 2 minggu. Tegas pria yang pernah membesut timnas voli putra Korea Selatan U23.